Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Suaranya gak gue pelanin karena ini udah di atas jam 12 malam dan orang di rumah udah pada tidur. Jadi tadi ceritanya gue nggak bisa tidur. Terus lihat-lihat di di YouTube yang trending, ternyata tadi sore gue nggak sempat nonton, yaitu live streamingnya Dewa Kipas versus Grandmaster Iren Sukandar yang diadain oleh podcastnya Om Deddy, Mas Deddy. Ya, jadi eh, videonya tadi pada saat live itu bisa mendapatkan world record kalau nggak salah, penayangan live terbanyak gitu yang nontonnya sampai 1,2 atau berapa tadi gitu. Jadi luar biasa banget ya. Om Deddy ini bisa nggak cuman memajukan kembali olahraga catur, tapi juga bisa membuat rekor baru ya. Dengan mungkin ya yang bikin jadi rame kayak nominal hadiahnya lumayan banget. uh, Uang di sana itu kita sudah menyiapkan langsung nih Pak, jadi nanti kita langsung dibawa pulang aja Pak. Nah itu yang 100 juta rupiah, itu yang 100 juta, itu yang 200 juta rupiah ya, jadi udah 200 kita juta guys siapin. yang untuk yang pemenangnya, dan yang kalah itu dapat dia sekitar 100 juta, dan jadi di totalnya 300 juta. Jadi wajar banyak yang penasaran. Jadi sedikit gue cerita, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin udah pada nonton semuanya. eh Bahwasannya Dewa Kipas ini sempat viral itu karena dia bertanding di salah satu platform untuk bermain catur online, itu chess.com kalau nggak salah. Dia berhasil mengalahkan salah satu streamer atau salah satu gamer yang jago di sana, yang apa sih gue nggak tahu namanya, Elo gitu. Level salah satu kayak semacam ranking atau apa di sebuah catur, dan gue nggak terlalu paham apa itu. Pokoknya intinya dia adalah gamer catur terbaik, bukan terbaik juga sih, salah satu gamer yang bagus lah, yang the best lah. Dan itu berhasil dikalahkan oleh Pak Dadang yang memakai akun Dewa Kipas. Jadi akhirnya karena kemenangan itu, kalau nggak salah nama pemain catur yang dilawan sama Pak Dadang ini adalah Godam Chess ya. Jadi eh, nama asli itu Levin sih kalau nggak salah. Godam Chess itu nama akunnya. Jadi di si di sini si Levin ini atau Godam Chess ini ngerasa bahwasanya Pak Dadang ini melakukan sebuah kecurangan gitu. Sampai akhirnya di-report lah sama fans-fansnya Godam Chess, dan akhirnya akun Pak Dadang di-ban karena dianggap melakukan kecurangan. Padahal berdasarkan data-data sih gue nggak tahu juga sih, cuman kalau menurut penilaian gue dari apa yang cerita yang beredar, terus analisa gue pribadi, menurut gue sih Pak Dadang tuh nggak ngelakuin kecurangan, justru kan itu akhirnya viral. Terus si Iren Sukandar ini dipanggil sama Master Dedi, Om Dedi, untuk datang ke podcastnya membicarakan tentang masalah Dewa Kipas ini, tandingan catur Dewa Kipas itu yang berhasil mengalahkan Godam Chess itu. Kan bisa kalian lihat di podcastnya Om Deddy. Jadi uh, mereka akhirnya membicarakan tentang masalah itu, dan sepertinya Godam Chess juga capek ya guys, kan diserang sama netizen Indonesia, sampai akhirnya untuk streamingnya dia tutup untuk region Indonesia. Jadi sempat meluas, akhirnya Om Deddy memutuskan untuk membuat sebuah acara atau wadah menantang Grandmaster Iren untuk bertanding dengan Dewa Kipas atau Pak Dadang. Nah, tadinya viral lagi nih karena si Iren itu awalnya mau tanding, terus ternyata menolak untuk bertanding. Dan Pak Dadang pun begitu, tadinya mau bertanding karena ada tersinggung sedikit dari perkataan Iren, bahwasanya apa sih kata-katanya, kalau sebenarnya Iren itu intinya kayak nggak mungkin lah ada orang yang nggak latihan maksimal bisa bermain dengan baik lah, seperti itu kalau gua ringkesin ya. Jadi cekcok 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 sampai akhirnya Om Deddy terus posting-posting lah. Kalian bisa lihat di Instagramnya Om Deddy dari awal mulai
mereka podcast sampai akhir. Dari pertama Om Deddy manggil Pak Dadang dulu, terus lanjut ke Iren, dan akhirnya berdebat sampai akhirnya bisa bertemu di live pertarungan ini. Nah jadi akhirnya nih, singkat cerita, tadi jam 3 sore, tanggal berapa tadi ya? 23 atau berapa ya tadi? 20, Sabtu 20, Minggu 21, 22. Tanggal 22 tadi sore itu Om Deddy melakukan siaran langsung di YouTube-nya Deddy Corbuzier, live streaming di sana, dan luar biasa banget karena berhasil meraup penonton terbanyak ya selama live, dan itu tidak pernah terjadi, kayaknya nggak pernah terjadi, nggak tahu pernah, gue nggak tahu, tapi memecahkan rekor ya untuk tadi itu tayangan tadi. Di sini gue play sedikit sambil jalan aja. Jadi berhasil memecahkan rekor. Jadi Om Deddy nggak cuman berhasil mengembalikan olahraga catur menjadi diminati masyarakat Indonesia, cuman jadi juga dia apa namanya, membuat olahraga memecahkan rekor untuk seorang youtuber ya karena bisa buat live yang ditonton dengan banyak orang, hampir 1,2 juta. Luar biasa sih. Dan di pertandingan ini sih kalian mungkin udah nonton, jadi udah tahu siapa yang menang. Oke, kita tonton aja dulu ya. Sebenarnya gue udah nonton, cuman gue pengen review ulang lagi. Jadi di sini kita mulai videonya aja. Jadi ini pertama kali mulai, kita cepetin aja. Ini Mbak Irennya udah mulai pencet-pencet hidung ya. Kayaknya dia mengatur pikiran supaya bisa mengalahkan Pak Dadang. Pak Dadang ini dulu mantan vokalis Raja ya. Bukan, nggak lucu ya guys. Ya udah nggak apa-apa lah. Pak Dadang ya. Oke, terlihat di sini kalau GM Iren tuh sangat serius ya untuk bertanding gitu. Oke, jadi sangat serius ya Mbak Iren ya. Sementara Pak Dadang masih terlihat sangat santai, dan saya yakin Pak Dadang gemeteran. Oke, kita langsung percepat aja, nggak usah banyak cakapnya Om Deddy. Oke, pertandingan dimulai. Sini ada wasit juga dari Percasi ya. Nah, di pertandingan awal ini Pak Dadang menggunakan apa ya namanya sebutannya, menggunakan catur warna hitam. Kalau dulu gue waktu zaman sering main catur, buah menyebutnya buah hitam dan buah putih. Nggak tahu dari mana dasar buahnya, tapi itu dulu sebutannya. Nah sekarang di sini Mbak Iren menggunakan catur yang warna putih. Nah, gue nggak tahu nih, kalian bisa tonton aja di YouTube-nya Om Deddy gimana. Dan per 9 jam yang lalu ini gue buat video ini, jam 12 lewat lah ini, udah 6,2 juta yang nonton. Gila nggak tuh? 9 jam. Wow. Untuk sebuah tayangan podcast kayaknya ini luar biasa ya. Kalau musik mungkin relatif lah ya, maksudnya ada lah yang bisa nyampein itu. Tapi ini sebuah podcast kayaknya lumayan luar biasa. Oke, lanjut aja. Di sini di ronde pertama Pak Dadang menurut salah satu komentator itu melakukan blunder. Ya, blunder. Jadi dia semacam melakukan kesalahan di karena dia membiarkan salah satu apa ya? Apa sebutannya nggak tahu ya, tapi ada salah satu buahnya atau dia biarkan mati begitu saja, sehingga membuat Iren mengambil langkah cepat. Dan di sini apa namanya, Pak Dadang menyerah ya sebelum pertandingan selesai karena dia ngerasa udah terpojok dan kalah. Ini di mana ya? Nah, sini setelah kehilangan salah satu ininya,
dia akhirnya mengakui kekalahan, dan sekarang udah banyak banget iklan kalau kita nonton. Sih gila, luar biasa nih pendapatan Om Deddy nih dari video ini. Tuh, iklannya no skip semua, guys. Gila, luar biasa sih ini. Nah, di sini di ronde pertama Pak Dadang sempat bukan sempat sih, mau menyerah ya di ronde pertama. Ya wajar sih guys, karena yang dilawan juga bukan orang biasa, seorang GM ya kan, Grandmaster. Walaupun perempuan tapi ya skala permainannya udah luar biasa, jadi wajar sih kalau menurut gua. Nah, kita langsung ke ronde kedua. Di ronde kedua sebenarnya Pak Dadang sudah berhasil sempat menahan GM Iren itu luar biasa, sampai sisa waktunya hampir habis loh untuk GM Iren, dan di akhir-akhirnya justru malah Pak Dadang yang akhirnya kalah. Mungkin ya mental juga guys, karena yang dilawan tuh bukan orang sembarangan ya. Jadi kalian bisa saksikan itu video fullnya ada di YouTube Om Deddy Corbuzier. Di sana bisa kalian tonton lengkapnya pertandingannya. Dibilang seru, dibilang sengit nggak terlalu, karena mungkin memang ya, karena apa ya, mungkin nggak seimbang lah kalau menurut gua sih lawan. Cuman ya sini adalah sebuah pembuktian bahwasanya Pak Dadang ini bisa bermain catur gitu loh. Maksudnya lumayan lah di ronde kedua kelihatan kok kalau Pak Dadang ini hampir bisa mengalahkan Iren dan membuat Iren berpikir keras gitu. GM Iren ya sebutannya. Tuh di kedua tadinya Iren itu udah hampir habis, udah hampir kalah ya guys ya. Udah hampir kalah. Terus ternyata dia membalikkan keadaan dan Pak Dadang akhirnya yang kalah dan menyerah. Di ronde kedua Pak Dadang menyerah lagi guys, untuk kedua kalinya, dan dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pertandingan. Terus kita lanjut ke ronde ketiga ya. Di ronde ketiga singkat cerita gue jelasin aja, nanti kalian bisa tonton sekali lagi di channel YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Nah, di ronde ketiga sepertinya permainan berlalu lebih cepat ya. Dan di ronde ketiga ini Pak Dadang lagi-lagi menyerah dan mengakui kekalahannya dari Iren. Ya, itulah guys. Jadi video ini trending, luar biasa trending. Jadi apa ya? Viral ini kayak bakal viral berapa. Sekarang banyak banget orang yang bermain catur lagi guys. Bahkan di situs online-nya chess.com juga udah banyak yang mulai belajar bermain. Ya, karena Dewa Kipas ini tadi. Dan pesanan catur juga di Tokopedia katanya meningkat juga, papan catur, banyak orang yang beli lagi catur. Ya sebenarnya catur olahraga yang sangat ini ya, sangat bagus sih sebenarnya kalau menurut gua, karena sini pola pikir kita, cara kita nggak bisa sembarangan sih, bukan asal bermain aja. Jadi dan mereka juga yang di catur ini juga digaji loh guys sama pemerintah, atlet-atletnya. Oke, itu aja deh pokoknya singkat cerita dari pertandingan Dewa Kipas lawan Iren Sukandar. Udah tahu ya pemenangnya itu GM Iren, karena memang GM Iren adalah salah satu atlet nasional juga, pernah menjuarai SEA Games juga, jadi wajar lah ya, karena Pak Dadang juga dia mungkin tipikal permainan kan beda, ini dia mungkin agak terpaut dengan waktu, jadi agak gimana ya guys, maksudnya mungkin biasanya dia main santai gitu, sementara ini ada waktu 10 menit harus selesai, jadi kalau nggak selesai jadi lihat permainan siapa yang duluan habis waktunya akan kalah, seperti itu. Oke, dari sini gue langsung kasih lihat kalian apa namanya, situs game untuk bermain catur online chess.com, dan gue akan coba bermain guys. Arahnya mau kemana? Benar-benar blunder tadi. Kayaknya untuk mempersingkat waktu video, gue nyerah aja deh guys.
biasa jangan lupa di like, share, komen, dan pastinya subscribe. Thank you.